Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Yohanes pasal 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos, berjumpa dan berpisah adalah dua keadaan atau situasi yang sering kita hadapi sepanjang hidup. Siapapun dia, pengalaman tentang pertemuan dan perpisahan akan memiliki cerita tersendiri untuk diingat, dikenang, bahkan disyukuri, bukan untuk disesali. Kalimat yang mengatakan bukan perpisahan yang kusesali, tapi pertemuan, memiliki makna yang kontras bahwa melalui kalimat itu, pertemuan itulah yang justru disesali. Untuk apa bertemu jika akhirnya harus berpisah? Bahkan satu penggalan lirik lagu pun ikut mengumandangkannya. Mengapa harus berjumpa, kini harus berpisah? Mengapa ku jatuh cinta, bukan salahku, bukan salahmu. Sobat Kairos, nas kita pada hari ini adalah tentang Yesus yang akan pergi kepada Bapa yang mengutusnya. Yesus akan meninggalkan murid-murid yang dikasihinya. Mereka akan berpisah. Para murid Yesus menjadi amat bingung dan sedih. Mereka berduka. Yang mereka tahu hanyalah bahwa mereka akan kehilangan Yesus. Tetapi Yesus mengatakan kepada mereka bahwa semuanya ini akan menjadi kebaikan. Kalau Dia pergi, Roh Kudus penolong akan datang. Ketika Dia masih dalam tubuh, Ia tidak bisa bersama mereka di mana saja. Ketika Dia masih di dalam tubuh, Ia tidak bisa mencapai pikiran, hati, dan kata hati manusia di mana-mana. Ia dibatasi oleh tempat dan waktu. Akan tetapi, tidak ada keterbatasan dalam roh. Kemana saja anak-anak Tuhan pergi, roh itu ada dalam orang itu. Kedatangan roh itu akan menjadi penggenapan janji. Lihat, aku besertamu sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Roh itu akan membawa manusia kepada persekutuan yang tak terputus untuk selama-lamanya. Roh itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Dengan demikian, lirik lagu tadi, mengapa harus berjumpa, kini harus berpisah, tidak berlaku dalam peristiwa ini. Sobat Kairos, menurut nas kita hari ini, roh penolong itu memiliki 3 tugas. Yang pertama, menginsafkan dunia dari dosa. Ketika orang Yahudi menyalibkan Yesus, mereka tidak percaya bahwa mereka sedang berdosa. Mereka pikir ketika Yesus disalibkan, mereka sedang melayani Allah. Tetapi karena mereka diperdengarkan lagi mengenai peristiwa itu oleh para rasul di kemudian hari, mereka akhirnya insaf bahwa penyaliban itu adalah kejahatan terbesar dalam sejarah dan bahwa dosa merekalah yang menyebabkannya. Lalu siapakah sebenarnya yang memberi kesadaran kepada mereka tentang dosanya? Roh Kudus, roh penolong itulah yang bekerja membuat hati manusia insaf akan keberdosaannya. Ia mengajarkan kita dan menginsafkan kita akan dosa-dosa kita. Kedua, meyakinkan orang tentang kebenaran. Roh Kudus akan meyakinkan kita tentang kebenaran, dan kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus disalibkan sebagai penjahat. Dia dinyatakan bersalah, dipandang oleh orang-orang Yahudi sebagai penyesat, dan orang-orang Romawi memandangnya sebagai tokoh yang berbahaya. Dia diberi hukuman yang seharusnya diderita oleh penjahat yang terburuk. Tetapi pada akhirnya mereka insaf. Siapakah yang membuat manusia insaf dan sadar dari kesalahan yang fatal itu?
Lihatlah kepala pasukan di kayu salib yang akhirnya berkata, benar, dia ini adalah anak Allah. Lihatlah juga Paulus pada jalan ke Damaskus. Akhirnya insaf dan bertobat. Inilah pekerjaan Roh Kudus penolong itu. Dialah yang meyakinkan kita tentang kebenaran. Yesus bangkit dari antara orang mati dan pergi ke Bapa. Dia jugalah yang menginsafkan kita supaya menyadari bahwa Yesus adalah kebenaran itu. Bagi siapa yang insaf bahwa Yesus adalah kebenaran, maka ia akan selalu mengenal kebenaran itu. Dan dengan demikian, ia juga insaf akan dosa-dosanya. Sekali lagi, inilah pekerjaan penolong itu. Ketiga, meyakinkan orang tentang penghukuman. Saudaraku, di kayu salib kejahatan terhukum dan dikalahkan. Namun suatu saat, ada kalanya semua orang akan berdiri di pengadilan Allah. Siapakah yang meyakinkan hal ini kepada kita? Sehingga sebelum peristiwa itu tiba, kita bergegas untuk bertobat, meninggalkan kejahatan, lalu siap sedia kapanpun diadili. Hanya Roh Kudus, penolong itulah yang mampu meyakinkan kita. Oleh karena itu, Sobat Kairos, mari di tengah dunia yang fana, yang penuh dengan pergumulan dan duka, kita mau dikuatkan dan dihibur oleh Roh penolong itu. Ia selalu hadir di setiap keadaan kita. Ia tinggal di hati orang-orang beriman. Roh penolong itu akan senantiasa memberikan penghiburan kepada kita. Ia hadir menginsafkan kita untuk mengenali diri, mengenal Kristus anak Allah penyelamat kita. Oleh karena itu, mari berjalan bersama penolong yang sejati itu, Roh Kudus penolong kita. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan memberkati. Amin.